Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat, barakallahu. Afik barakallah. Melanjutkan tentang kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang perdagangan Ustaz. Ya. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang ingin memulai berdagang atau sudah berdagang tapi belum merasa cocok. Perdagangan apa sih yang harus kita lakukan? Dan kalau boleh nih Ustaz, kenapa Utsman bin Affan bisa begitu kaya, begitu makmur, dan dagang apa sih beliau? Ya. Kalau kita bicara tentang perdagangan sahabat Utsman bin Affan, beliau fokus perdagangannya pada bahan makanan pokok. Beliau berdagang gandum, kurma, yang itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dan ada satu pernyataan para ulama ya yang menyatakan bahwa sahabat Utsman itu pedagang di makanan pokok itu beliau tidak pernah merasa bahwa keuntungannya kecil atau banyak. Tapi yang penting beliau untung. Kenapa? Karena ketika ada pedagang yang mendatangkan bahan makanan pokok dari negeri lain, itu menjadi solusi. Karena orang Arab kalau tidak didatangkan gandum dari Syam atau gandum dari negeri Yaman, ya tidak akan dapat gandum. Di Mekah Madinah tidak ada. Gitu. Maka kehadiran para pedagang atau importer bahasa sekarang ya, yang menghadirkan makanan pokok itu solusi, memberi manfaat bagi masyarakat. Dan tentu sebagaimana dalam hadis, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Tatkala kita perdagangan kita itu menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat, maka akan banyak orang yang merasa problemnya terpecahkan, terbantukan. Dan Nabi sudah berjanji, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menjadi penolong orang lain. Memberi solusi, Allah akan beri solusi. Itu spiritnya. Sehingga ini berkaitan dengan niat ya. Sahabat Utsman memilih perdagangan di makanan pokok karena beliau merasa ini adalah panggilan. Panggilan bahwa beliau harus menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Masya Allah, bagus sekali. Jadi kita dalam memilih komoditas, pilihlah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Jika kita adakan itu, mereka jadi lebih ringan lah. Mereka jadi mendapatkan manfaat. Betul Bang. Artinya kita mempertimbangkan kebutuhan market. Ketika market butuh sesuatu, kita hadir. Maka otomatis secara logika, ketika produk kita dibutuhkan, pasti akan dibeli. Apalagi bila kita perilaku dalam perdagangannya tidak tamak, mentang-mentang lagi dibutuhkan, pasang harga yang tinggi. Sahabat teman tidak demikian. Ustaz, izin. Ini kata berkah paling sering didengarkan oleh para pedagang. Tapi sesungguhnya boleh nggak bisa menggambarkan keberkahan untuk para pedagang itu yang seperti apa sih? Apa sih definisi berkah, Ustaz? Keberkahan itu bisa jadi jumlah yang melimpah ganda. Bisa jadi multiguna. Sehingga barang yang sedikit tapi fungsional banget. Sehingga bisa digunakan macam-macam. Ada lagi bisa jadi kebutuhan yang Allah tutup. Sehingga tidak butuh obat, tidak butuh maintenance, tidak butuh perawatan, tidak butuh macam-macam. Sehingga harta yang sedikit, rezeki yang sedikit, cukup. Karena tidak ada kebutuhan macam-macam. Pintu kebutuhan ini. Nah sekarang banyak orang hartanya banyak, tapi tidak cukup. Kenapa? Bocornya di mana-mana gitu kan. Yang paling penting buat para pedagang adalah kejarlah yang berkah. Yang berkah. Agar bisa itu Allah gitu. Betul. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz.